Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Sehat semua kan? Kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia subtema 4 ya anak-anak, di tema 2 subtema 4. Yuk kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak, tolong dibuka buku tema paket kalian, tema 2 halaman 169. Kita sudah belajar tentang bermain di tempat wisata. Yang minggu-minggu kemarin sudah anak-anak pelajari. Yang pertama adalah bermain di lingkungan di rumah. Yang kedua bermain di lingkungan rumah teman. Dan yang ketiga bermain di lingkungan sekolah. Sekarang kita pelajari bermain lingkungan di tempat wisata. Ya, anak-anak, dalam bukumu halaman 169 itu adalah bacaan. Bu guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Tentunya anak-anak senang sekali ya, bergembira ketika anak-anak ada kunjungan wisata. Ya, semoga pandemi segera berakhir ya anak-anak nanti. Jadi setelah anak-anak PTM, pelajaran tatap muka, nanti sudah boleh untuk mengadakan wisata atau outing class. Di dalam gambar itu ada beberapa murid ya. Coba anak-anak cermati. Di situ ada siapa anak-anak? Siti yang berjilbab itu, terus Benny, Edo, Udin, dan Lani. Nah, dengan wajah yang sangat gembira karena mau diajak wisata oleh bu gurunya. Kita lanjutkan pembelajaran pertama pada halaman 110. Di situ Benny sedang bermain layang-layang di pantai. Ya, di dalam pantai itu ada apa saja anak-anak. Di situ tentunya ada air, ada pasir, ada beberapa anak-anak bermain seperti mencari kerang, membuat istana pasir. Ya, tugasnya anak-anak itu nanti sesuai dengan guru masing-masing. Di WA ya tugasnya, ini Pak Guru hanya memberi contoh saja. Di halaman 171 anak-anak membaca ya, dibaca sendiri di situ di rumah agar bisa menjawab pertanyaan yang ayo menulis halaman 172 sampai 173. Nah, di situ contohnya Pak Guru bacakan. Nomor 1, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai. Anak-anak sudah ke pantai belum? Kalau sudah ke pantai, baru sudah merasakan alangkah senangnya bila anak-anak bisa bermain pasir atau istana pasir di pantai. Kita lanjutkan ke pembelajaran kedua tentang bermain pasir di pantai atau membuat istana pasir. Di situ ada bacaannya yang berjudul Istana Pasir. Istana pasir itu dibuat di pantai ketika airnya menjauh dari daratan atau dari pantai. Anak-anak membuat pasir, dibikin seperti gunung, dikasih lubang atau pintu, dikasih jendela, dikasih mainan apa saja. Setelah pasir istananya jadi, kalau ada ombak datang mendekati pantai, maka rusaklah istananya ya. Enak anak-anak bermain pasir di pantai atau membuat istana pasir itu. Setelah anak-anak membaca, tolong itu dibaca yang cermat, lalu membuat pertanyaan yang sesuai dengan bacaan teks di atas. Kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga anak-anak. Pembelajaran ketiga halaman 193. Di dalam halaman 93 itu masih bermain, tapi kita liburannya atau bermainnya dilanjutkan menuju ke taman kota. Bermain di taman kota, kalau di Solo di mana anak-anak?
ada di Taman 45 Banjarsari itu. Belakang Pasar Legi itu ada taman kota. Nanti ya itu kita doa semoga pandemi berakhir jadi anak-anak sudah bisa belajar di sekolahan, terus kita bisa naik bis tingkat keliling kota Solo, terus nanti bisa bermain di taman kota di Banjarsari, tepatnya di belakang Pasar Legi. Kakak kelasmu dulu juga pernah ke sana bersama pengurus paguyuban beserta Bapak Ibu guru. Ya, dibaca ya anak-anak 193 itu bermain di taman kota. Setelah itu anak-anak tugasnya sama membuat 5 pertanyaan tentang bermain di taman kota. Lalu ada 195 itu dijawab, yang semua ada di jawabannya semua ada di bacaan di atas. Kita lanjutkan pembelajaran yang keempat anak-anak. Sekarang keempat, yaitu masih bermain di taman kota, tetapi mainannya adalah apa anak-anak? Bermain perosotan ya. Bermain pelorotan ya, kayak di tiga itu apa anak-anak? Ya pelorotan ya. Yang meluncur itu loh, perosotan ya. Tapi di dalam apa ini anak-anak? Di dalam kolam bola. Kalau di luar ada ya anak-anak, itu untuk anak kecil. Tapi ini kalau di taman biasanya agak besar kolam bolanya. Di situ ada anak-anak yang sedang bermain perosotan. Di dalam perosotan kolam bola, bendanya apa saja? Yaitu yang pertama tentunya kolamnya, yang kedua bolanya, yang ketiga perosotannya yang terbuat dari plastik. Itu termasuk benda padat. Yang berikutnya adalah besi untuk pegangan anak-anak ketika mau naik ke atas itu. Dan berikutnya adalah tangga, semuanya benda padat. Yang bermain di situ ada beberapa temanmu yang masih di atas itu siapa? Edo sama Siti. Yang sudah di tengah Lani sama Udin. Yang sudah di dalam kolam Beni sama siapa itu? Lani. Ya, nanti diperhatikan, dijawab di halaman 205. Kita lanjut pembelajarannya, yaitu sampai ke halaman 206. Di situ ada beberapa benda padat. Anak-anak disuruh menyebutkan ciri-ciri benda padat tersebut. Apa benda tersebut? Yang pertama adalah apa anak-anak? Cat, ya, cat minyak yang berwarna-warni itu. Yang kedua gambar perosotan. Yang ketiga jaring atau jala. Yang keempat tangga. Ciri-cirinya apa? Benda keempat itu kalian tulis di buku tulis. Ya, berikutnya itu gambar, anak-anak suruh menyebutkan, kelompokkan benda berikut dengan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan benda padat. Yang padat nanti di bawahnya dicentang. Yang pertama cat air, yang kedua perosotan, oli, tangga, kayu, minyak rambut, ayunan, sabun cair, air di dalam plastik, net atau jala. Yang berikutnya minyak goreng dan pasir yang sudah dibuat seperti gunung. Ya, itu nanti dicentang. Sekarang pembelajaran kelima masih bermain di tempat umum, yaitu di taman. Bermain apa anak itu? Ayo mengamati. Di situ halaman 201 anak-anak sedang bermain estafet bola. Bermain estafet bola itu menggunakan bola tangan. Bisa bola voli, bisa bola kaki, bisa bola plastik itu ya. Caranya dibikin beberapa atau dibuat beberapa kelompok atau tim. Satu kelompok bisa terdiri dari beberapa anak, 5 atau 6 atau lebih, minimal 3 ya.
Tapi nanti kalau pesertanya sedikit ya jaraknya agak jauh. Caranya bola yang satu tim punya satu bola, dikasih satu bola itu sisian. Apa sisian anak? Lebih dulu yang paling cepat mana bola itu bergerak dari pemain pertama sampai yang terakhir yang di finish. Ya, dilempar lewat atas, dikasihkan ke temannya dan seterusnya. Siapa yang dalam satu regu atau tim itu lebih dulu bolanya sampai ke tempat temannya yang paling ujung, yang paling akhir di garis finish, dialah sebagai pemenangnya. Nah, itu namanya permainan bola estafet. Nah, dijawab di halaman 212 sampai 213. Nah, itu yang sudah saya terangkan. Apa permainan yang sedang dilakukan oleh Benny, anak-anak tadi? Bermain estafet bola. Itu sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang ke-6 atau terakhir pada tema 2 ini, yaitu masih bermain di tempat umum atau pariwisata. Yang sekarang yang terakhir adalah kunjungan ke kebun binatang. Nah, kalau di Solo juga ada anak kebun binatang namanya Satwa Taru di Juruk. Kalau di Jakarta namanya Ragunan. Kalau di Surabaya namanya apa anak? Gembira Loko. Gembira Loko itu bukan Surabaya, Gembira Loko itu di Yogyakarta. Ya, sekarang anak-anak dibaca teksnya yang berjudul Menunggangi Gajah. Anak-anak baca nanti bisa menjawab soal-soal yang ada di buku halaman 220 sampai 221. Pembelajaran kali ini Pak Guru cukupkan sekian ya, di rumah belajar yang sungguh-sungguh dengan bimbingan atau bantuan orang tua masing-masing. Ya, jaga kesehatan di rumah ya. Kita cukupkan sekian. Berdoa sebelum kita akhiri. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.